Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel Dika Herwidiawan. Oke teman-teman, pada pagi hari ini sekitar jam setengah 8 pagi hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024, akhirnya kita bakalan trip kereta api lagi setelah terakhir itu kalau di channel ini sekitar ya beberapa bulan yang lalu atau udah kehitung 1 semester yang lalu itu kita naik terakhir itu kereta api Argo Parahyangan dari Gambir menuju Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya bakalan naik kereta api yang termasuk kereta api termuda sih ya, karena dia baru muncul beberapa waktu lalu dan belum lama lah ya, yaitu KA 182 Batu Raden Express dari Bandung menuju Purwokerto via Tasik Ciamis Banjarkroya. Jadi via selatan ya teman-teman. Jadi nanti kita bakalan lihat pemandangan yang wah pokoknya ciamik dari Daop 2 Bandung. Ciri khasnya pastinya ya teman-teman. Dari Daop 2 menuju ke Daop 5. Pusatnya ya Daop 2 Bandung ke Daop 5 Purwokerto. Dan pada perjalanan kali ini saya bersama dengan Mas Dava lagi. Dan ini habis ini kita bakal coba masuk aja dulu ke stasiun, ke dalamnya. Ikuti terus video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Teman-teman, ini dia tiketnya. Ini nanti saya bakal duduk di bisnis 2 nomor 4C. Ini saya sengaja cetak karena ya pengen dapat tiket fisiknya aja. Sebenarnya kita juga bisa langsung masuk pakai e-boarding pass atau pakai face recognition. Yuk kita coba masuk ke dalam sana teman-teman. Kita mulai masuk peronnya. Oke. 9801. Yuk kita naik ke jalur 4 teman-teman. Batu Raden sudah tersedia. Oke. Ini dia tampak dari Skybridge Stasiun Bandung. Kalau tidak salah barusan aja kereta api Argo Wilis berangkat ya teman-teman menuju Surabaya Gubeng. Untuk jalur 7 biasanya ini untuk KA feeder. Dan kalau kereta lokal masuknya via stasiun selatan ya teman-teman. Kalau untuk KA jarak jauh bisa utara, bisa selatan. Dia lokomotif yang akan berdinas untuk kereta api 182 Batu Raden Express dari Bandung menuju Purwokerto via jalur selatan. CC 203 9801. Tipe induknya PWT yaitu Purwokerto. CC yang artinya dia gandarnya itu istilahnya bergandar koko atau 3 untuk roda atau boginya. Dan untuk 2 itu untuk kode lokomotif diesel elektrik 03 seri yang ketiga.
98 ini mulai beroperasi tahun 1998 dan bernomor urut 01 teman-teman. Wah, ganteng banget. Rail Sprinter teman-teman. Untuk susunan rangkaiannya itu di depan ada lokomotif CC 203 dan di belakangnya langsung kereta api kelas bisnis. Ada 3 kereta. Di belakangnya ada kereta makan pembangkit. Lalu di belakangnya lagi dilanjutkan dengan 4 kereta kelas eksekutif teman-teman. Dan saya ini ada di kereta api bisnis 2. Yuk kita coba masuk dan cari tempat duduk kita ya teman-teman. Oke. CD. Oke. Kita duduk di sini teman-teman. Teman-teman, di sini ada yang namanya Trainmark. Ini ada tulisan E yang berarti untuk kereta bisnis 2 ini maksimal kecepatan ada di batas 100 km per jam. Dan untuk 37 ini berat totalnya 37 ton menggunakan bogi atau tipe roda K5. Ini masih sekitar 15 menitan lagi kita bakal berangkat. Jadi kita main-main dulu di peron sebelum nanti kita masuk ke dalam teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tipe kereta yang kita naiki, K2 08114 kelas bisnis, dan kapasitas penumpangnya itu ada 64 dengan konfigurasi 22. Tipe tempat duduk khas kelas bisnis yang saat ini di seluruh Indonesia itu mulai dihapuskan dan diganti dengan ekonomi premium atau ekonomi new generation, yang dalam artian kelas bisnis ini sudah menjadi kelas yang langka dan akan punah di beberapa tahun ke depan. Dan alhamdulillah untuk di Bandung ini masih diberikan kepercayaannya melayani penumpang di rangkaian kereta api Baturaden Express dari Bandung menuju Purwokerto. K2 yang berarti kode untuk kelas bisnis yang mungkin nantinya akan hanya sering terlihat untuk kode K1 eksekutif dan K3 ekonomi. 0 artinya tidak berpenggerak dan harus ditarik lokomotif. Beroperasi mulai tahun 1981 dengan nomor urut 14. Ini untuk peta perjalanan kereta api Baturaden Express. Secara umum kereta akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Cipendi, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidoarjo, Jeruk Legi, Maos, Kroya, dan habis itu putar balik cabang ke Purwokerto. Tapi di sela-sela stasiun ini pasti ada pemberhentian yang kita mengharuskan silang dengan kereta api lain. Saat lagi kereta api. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah berada di kursi saya bersama Mas Dava. Dan untuk kereta api bisnis ini saya dapat harga di 95.000 dan ini berlaku tidak tahu berapa lama. Tapi kayaknya ini tarif promo deh. Soalnya normalnya untuk kereta kelas bisnis ini yang saya tahu untuk Baturaden itu di harga kisaran 180 sampai dengan 108, mulai dari 180 atau 190.000. Makanya ini saya dan Mas Dava memanfaatkan promo yang ada, mumpung harganya itu hampir setengah harga atau bahkan emang setengah harganya ya teman-teman, dari Bandung menuju ke Purwokerto. Dan Baturaden ini juga ada tarif tarif khususnya dari Bandung menuju Tasik atau dari Bandung menuju Banjar maupun dari Tasik menuju Kroya, menuju Purwokerto. Jadi selama persediaan masih ada dan dipesan minimal dari 2 jam sebelum keberangkatan kereta api dari stasiun yang akan kita naiki. Dan saya alhamdulillah bisa merasakan kelas bisnis kembali sebelum kereta ini atau kelas bisnis ini hilang dari perkeretaapian Indonesia. Di Bandung ini kalau tidak salah cuma Baturaden ya? Atau ada Baturaden? Sebelumnya malah baru. Sebelumnya ada Malabar, cuma Malabar juga udah dapat rangkaian yang baru. Jadi ya kita nikmati kelas bisnis di kereta api Baturaden Express ini. Kalau menurut saya sih lebih nyaman bisnis ya daripada ekonomi premium. Dan untuk fasilitas kereta api kelas bisnis ini
kursinya tidak bisa diatur kemiringannya, tapi ini udah miring dan juga empuk teman-teman. Ada handrestnya juga. Ruang kakinya seperti biasa untuk KAI ini, selain kereta kelas ekonomi 106 penumpang ini ya jauh gini ya teman-teman. Ruang kakinya tidak mentok dan bisa buat selanjar-selanjaran. Di sini kita disediakan plastik dan ini ada gantungan. Ada stop kontaknya juga buat ngecas, tapi ngecasnya ini cuma untuk HP, laptop dan juga tablet. Selain itu diusahakan atau ya diperingatkan untuk tidak mengecas selain perangkat-perangkat ini. Ini juga ada istilahnya apa ya, tempat untuk dudukan minum. Ada gordennya juga. Ini kita pas banget di kaca, jadi enak. Ada bagasi di atas. Bagasi kereta api seperti biasa luas ya teman-teman, tidak seperti di bis. Dan untuk satu kereta ini ada 6 AC, apa ya ini, AC rumahan. Itu juga ada pewangi ruangannya. Ada informasi rute perjalanan kereta apinya. Itu ada nomor telepon kondektur yang bertugas. Biasanya sih kondektur atau kru itu akan berganti kondektur masinis ya, kalau tidak salah itu di stasiun Banjar. Nah ini dia, dan di sana ada toilet di setiap ujung kereta. Nanti kita coba review, tapi nanti aja ya teman-teman. Waktu keretanya berangkat atau waktu keretanya berjalan. Ada palu pemecah kacanya juga ketika darurat. Dan ya mungkin itu aja kurang lebih fasilitas yang ada di kelas bisnis ini. Kereta api Batu Raden Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 42 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan. Oke teman-teman, ini keretanya sudah berhenti di stasiun Kiara Condong. Jadi di Bandung ini kita naikin penumpang di stasiun Bandung dan juga stasiun Kiara Condong, yang merupakan dua stasiun terminus untuk kereta api tujuan Bandung, dan merupakan stasiun besar juga teman-teman di Bandung. Tapi biasanya di stasiun Kiara Condong ini dikhususkan untuk kereta api ekonomi jarak jauh, dan untuk kereta api kelas di atasnya itu berangkatnya dari Bandung, walaupun nantinya akan berhenti juga di Kiara Condong, kecuali untuk dua kelas kereta tertinggi, yaitu kereta api Turangga dan juga Argo Wilis. Di sebelah sana itu ada kereta api lokal Bandung Raya juga, tujuan Padalarang Cicalengka.
Di situ juga terlihat ada rangkaian kereta api Pasundan yang akan berangkat sekitar jam 10 nanti teman-teman. Untuk okupansi penumpangnya ini ramai banget ya teman-teman. Kalau saya lihat di KAI Akses itu full kalau tidak salah ya. Nah, dan untuk kereta api kelas bisnis ini, untuk bangkunya itu bisa disesuaikan dengan arah perjalanan kereta apinya teman-teman. Jadi nanti tinggal tarik aja yang pegangan di atas itu ke sebelah sini, tanpa harus mencet atau nyentuh apa-apa lagi. Jadi tinggal tarik aja ke sini kalau misalnya keretanya berjalan ke arah sana, tapi tarik kembali ke sini ketika keretanya berjalan ke arah sana. Jadi kalau misalnya pesan kelas bisnis ini sudah dipastikan tidak bakal mundur lah istilahnya, kecuali kalau misalnya kalian keluarga terus bisa pengen ngobrol-ngobrol, itu bisa dibuat hadap-hadapan gitu teman-teman. Senyamannya teman-teman aja, intinya bebas dan bisa diatur lah. Ini dia untuk toiletnya teman-teman. Nah, ini ada toilet duduk. Ini juga ada semprotannya. Ada juga wastafel kecil. Ini sabun ya teman-teman. Ini juga ada tisu, ada cermin. Dan ini kita lagi di istilahnya di peta stasiun Gede Bage dan Cimekar. Ini bisa dibuka kalau tidak salah. Nah, oke teman-teman, ini sekarang kita sedang berhenti di stasiun kecil antara petak stasiun Rancaikek dan juga stasiun Cicalengka, yaitu stasiun Haur Pugur. Dan di sini kita berhenti karena istilahnya BLB, berhenti luar biasa, karena kalau tidak salah setelah kasus yang ini deh, tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api lokal di petak Haur Pugur Cicalengka yang notabene masih single track dan double tracknya belum jadi. Jadi kita berhenti di stasiun Haur Pugur untuk memastikan jalur dari Haur Pugur menuju Cicalengka ini aman dan nggak ada kesalahpahaman seperti apa yang terjadi di tabrakan adu banteng antara kereta api Turangga dengan kereta api lokal beberapa waktu lalu.
Oh, nu karek diganti teh-nya. Anu pas eta. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Stasiun Sakti Cipendei, stasiun kecil di daerah Kabupaten Garut yang hanya memiliki 3 jalur, tapi semua kereta wajib berhenti di sini untuk pemeriksaan rem ya teman-teman. Kalau tidak salah ini akibat dari dulu itu ada kejadian namanya tragedi Trowek, remblong di sekitaran stasiun Trowek atau sekarang dikenal dengan stasiun Cirahayu. Karena kontur jalan yang akan dilalui ini memiliki gradien kemiringan yang cukup ekstrim ya teman-teman. Di sini biasanya berhenti sekitar 10 menitan, tapi tadi karena informasinya 10 lebih 8 ya, mungkin ini kita bakal berhenti sekitar ya 15 menitan di sini. Lumayan, biasanya ada yang jualan di sana, ada yang ngerokok dulu biasanya. Jadi ya dibikin santai di stasiun Cipendei ini, tapi tetap ikuti arahan petugas dan juga informasi ketika bis akan berangkat. Kok bis akan berangkat? Keretanya akan berangkat maksudnya. Oke teman-teman, ini keretanya masih dilakukan pemeriksaan rem. Kita bakal berangkat sekitar 10 menitan lagi. Ini sisi sebelah satunya lagi ya teman-teman, dari stasiun Cipendei. Di sana juga ada jalan raya nasional yang menghubungkan antara Bandung dan juga Tasik teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bangunan utama stasiunnya Cipendei. Di sini juga ada musola. Eksekutifnya di belakang karena stasiunnya kecil, jadi agak jauh ke depan sana. Banyak juga yang jualan tuh di sana. Teman-teman, ini banyak yang jualan jajanan-jajanan. Ini saya sama Mas Dava beli pecel 10.000 karena dari dulu emang khas banget ya teman-teman. Oh, dari zamannya masih ada pedagang kosongan, pecelnya mantep ini buat yang stasiun Cipendei. Kalian coba aja. Ini dia pecel stasiun Cipendei, mantap, segini 10.000. Jos banget pokoknya. Kita masih nunggu jadwal keberangkatannya lagi. Oh iya teman-teman, untuk toilet yang di sebelah sini itu klosetnya duduk, kalau yang di belakang sana itu jongkok ya teman-teman. Jadi tinggal milih aja. Keren lah. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Batu Raden Express berada di stasiun Cirahayu, menunggu bersilang dengan kereta api. Oke teman-teman, sekitar jam 10 lebih 20 menitan ini kita sampai di stasiun Cirahayu. Wah mantap ini ya, stasiun pemandangannya. Itu stasiunnya ada di belakang sana jauh. Peronnya juga di belakang kecil karena stasiun kecil ya teman-teman. Ini di tengah hutan, bukan hutan banget ya, tapi agak melosok gitu. Itu lokomotifnya di depan belok. Ini kita spurnya miring ya kalau di stasiun Cirahayu ini.
Masih nunggu kereta api Serayu pagi sekitar kurang lebih 18 menitan. Ya 15 sampai 20 menitan untuk ngelintas di stasiun Cirayu ini, sampai nanti setelah itu kita akan berangkat kembali. Serayu pagi dari arah Purwokerto menuju Pasar Senen via Kiara Condong. Nah teman-teman, di stasiun Cirayu ini rel aktifnya kalau tidak salah 2 ya teman-teman. Itu ada sih sebenarnya jalur satu lagi, jadi ada 3 jalur. Cuma kurang tahu, kelihatannya sih jarang dipakai ya. Lumayan lama banget ini kita berhenti di sini teman-teman. Kami harap pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya untuk mempersiapkan diri. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Tasikmalaya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Tasikmalaya. Dan ini ada kereta api angkutan balas yang ada di jalur 3 stasiun Tasikmalaya. Sementara kita berhenti di jalur 2 teman-teman. Untuk ruas berada di sebelah timur stasiun. Terima kasih atas perhatian Anda menggunakan. Oke teman-teman, saat ini kereta api Baturaden Express sudah berhenti di stasiun Ciamis. Ini di jalur 2-nya ya teman-teman. Ini termasuk stasiun yang baru saja istilahnya apa ya, naik pangkat. Karena biasanya kan kereta api yang dari Bandung atau yang lewat Bandung ini atau yang lewat Ciamis jarang yang berhenti di stasiun Ciamis ya. Tapi beberapa waktu lalu, ya belum lama inilah istilahnya ya, hampir semua kereta api itu diwajibkan untuk berhenti Ciamis, kereta api penumpang ya. Sama halnya seperti stasiun Tasik, Banjar dan juga Cipendei.
Oke teman-teman, kita kalah silang lagi setelah tadi kalah silang sama Serayu pagi. Sekarang kita kalah silang sama Lodaya pagi dan sedang berhenti di stasiun Bojong di daerah Kabupaten Ciamis deh kalau tidak salah. Ini kita berhenti di jalur 1 teman-teman. Ini nanti Lodayanya bakal lewat sini. Banjar Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan Stasiun Banjar. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun terakhir, pemberhentian terakhir di Provinsi Jawa Barat atau di Daop 2 Bandung ya teman-teman. Kereta api Baturaden ini berhenti di jalur 1. Dan biasanya di sini ada pergantian kru, kondektur, walka, masinis dan asisten masinis kecuali Prami dan Prama. Dan stasiunnya ada di sebelah kanan sini teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di stasiun Banjar ini untuk kondektur dan juga walkanya ini nggak ganti, tapi biasanya di sini itu ada pergantian masinis dan asisten masinis. Karena pada dasarnya untuk mengurangi, meminimalisir human error. Nah ini kita berangkat kembali dari stasiun Banjar dan pemberhentian berikutnya ini adalah stasiun Sidoarjo. Nah untuk mengurangi human error ini biasanya masinis hanya berdinas maksimal sekitar 3-5 jam saja. Habis itu ada posko atau stasiun yang dimana kru masinis dan juga asisten masinis ini ganti gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita ke bagian restorasi. Ada pop mie biasa. Bentar. Baru bisa deh. Mau ada apa? Ini untuk yang tori miso harganya ini 15.000, sementara kalau yang ayam biasa ini 10.000. Ini kita ada di ruang makan. Tabio Sungai Nubio sih kan apa?
untuk memudahkan Anda turun di peron stasiun Sidarja. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Sidarja. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Sidarja, stasiun persinggahan pertama kita di Provinsi Jawa Tengah. Dan kita berhenti di jalur 3 stasiun Sidarja. Tuh di situ ada placer teman-teman. Stasiunnya itu ada di sebelah kiri gitu. Tapi masih banyak penumpang yang naik, jadi kita jangan menghalangi jalannya kalau masih ada yang mau naik atau turun. Oke. Ini dia teman-teman. Dan itu dia stasiunnya ada di belakang sana. Nggak tahu ya, biasanya sih kita ketemu Kuto Jaya Selatan di sini, tapi nggak tahu bakalan geser ke stasiun depannya lagi atau kita tetap ketemu Kuto Jaya Selatan di sini. (9503) Purwokerto. Dan setelah ini kereta api Batu Raden akan diberangkatkan kembali. Ciri khas stasiun di Daob 5 Purwokerto yaitu bel stasiunnya yang menggunakan instrumen lagu Di Tepinya Sungai Serayu. Standar gak sih pemandangan lagi? Masuk wilayah Jawa. Ayo bareng. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Jeruk Legi. Ini stasiun kecil ya, tapi atas pengajuan apa itu kurang tahu. Katanya meminta untuk ada kereta yang melayani naik turun penumpang di stasiun Jeruk Legi, karena stasiun ini yang terdekat dari jalur utama kereta api ke wilayah Cilacap Kota teman-teman. Ini kita berhenti di jalur 2. Stasiunnya ada di sebelah sini. Kita tutup dulu. Ada di sebelah sini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita berhenti di stasiun Jeruk Legi. Sepertinya lumayan lama karena kabarnya kita akan tunggu silang. Kalah silang lagi teman-teman sama Malabar Pagi dari Malang
menuju Bandung dia karena via Yogyakarta ya. Ya, Malabar pagi ini juga salah satu kereta terbaru karena tadinya Malabar itu hanya ada yang keberangkatan malamnya aja teman-teman. Dan sekarang kita masih nunggu kereta api Malabar pagi datang, nggak tahu melintas atau berhenti ya di stasiun Jerolbu ini teman-teman. Ya, ini kita masih nunggu ya teman-teman, belum ada tanda-tanda Malabar paginya bakal datang atau bakal ngelintas. Nanti bakal datang dari arah sana teman-teman. Panas juga ya, dari ketinggian 700-an 600 ini kita sampai di ketinggian 10 mdpl, 10 meter di atas permukaan laut. Sementara tadi di Sidareja malah lebih rendah lagi di 5 mdpl. Jadi kita dari Bandung tuh naik terus turun drastis ke daerah Jawa Tengah ini. Main panas. Ini pemandangan. Pasti telat kan? Mengakhiri perjalanan di stasiun Maos, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti sempurna di stasiun Maos. Beda kan saya. Alhamdulillah sekitar jam 1:45 ini kita sampai di stasiun Maos dan masuk di jalur berapa ini ya berarti 3 kah kalau tidak salah. Dan ini ada kereta api Joglo Semarkerto divisi tim Cilacapnya teman-teman, dari mana ya, kalau tidak salah dari Jogja ke Cilacap deh kalau tidak salah ya. Ini juga ada 2 layanan kelas premium dan juga eksekutif dia. Ini kita berhenti di jalur 3, sementara untuk Joglo Semarkertonya berhenti di jalur 1. Nah, untuk Joglo Semarkertonya diberangkatkan, dan di sana di sebelah barat setelah melewati jembatan Sungai Serayu itu ada percabangan jalur. Kalau ke kiri ke arah Cilacap, kalau lurus itu ke arah Banjar Tasik Bandung teman-teman. Sementara di sebelah sini ini ada kereta Ketel Pertamina, karena Cilacap ini gudangnya minyak ya teman-teman, kalau tidak salah nih, kalau tidak salah ada kilang minyaknya juga deh. Oke teman-teman, tidak tahu udah kalah silang berapa kali ya ini untuk Baturaden Express ini, banyak banget kalah silangnya, cuma menang lawan lokal aja teman-teman. Dan belum ada tanda-tanda kereta api Argo Wilis yang bakal masuk, karena kalau tidak salah di sini tuh jadwalnya dia silang sama kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng menuju Bandung. Panas teman-teman.
Buat teman-teman yang mungkin ududers ya, naik kereta api Baturaden ini menurut saya cukup oke karena beberapa kali kalah silang, jadi beberapa stasiun dia berhentinya lama, jadi teman-teman bisa keluar dulu untuk rokok atau apa di tempat yang aman ya teman-teman, karena di stasiun Maos ini juga terdapat kalau tidak salah tangki bahan bakar minyak Pertamina juga. Jadi ya cari tempat yang aman dan juga diperbolehkan ya teman-teman. Kita tunggu kereta api Argo Wilisnya melintas dulu teman-teman. Perbaikan ya rel. Yang kami hormati, kami informasikan kembali, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Untuk akses untuk keluar stasiun Kroya berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta api Baturaden Express masih menunggu kereta langsiran dan rencana diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya pada pukul 14:25. Terima kasih dan selamat siang. Nah oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Kroya. Itu kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng jurusan Kiara Condong sudah diberangkatkan kembali dari jalur 6 stasiun Kroya dan kita masuk di jalur 4. Berhenti sekitar mungkin ya masih lumayan lama ya, 15 menitan atau lebih, karena kita masih nunggu lokomotifnya diputer dari depan sana. Jadi di depan sana teman-teman, karena di sebelah barat stasiun Kroya ini merupakan percabangan yang sangat penting di dunia kereta api Indonesia yang menghubungkan jalur selatan kereta api di selatan Pulau Jawa yang akan mengarah dan juga datang dari Jakarta maupun Bandung. Kalau dari sini itu nanti ke kanan itu ke arah Purwokerto, Cirebon, terus lanjut ke Jakarta atau muter juga ke Semarang bisa. Tapi kalau misalnya kita pilih jalur yang kiri itu lurus ke arah Maos, Cilacap, Banjar, Tasik, Bandung dan seterusnya. Makanya stasiun Kroya ini sangat penting dan itu lokomotifnya sudah dilepas. Nah ini dia peron dari stasiun Kroya. Di sini juga dilakukan pengisian air ya teman-teman untuk toilet dari kereta api Baturaden Express. Oke teman-teman, tadi lokomotifnya udah dilangsir, udah dilepas dari depan sini ke arah sana, masuk jalur 5 dan pindah ke depan sana. Jadi dari Kroya sampai dengan Purwokerto ini nanti kita lewat double track dan juga lokomotifnya posisi long hood atau ujung panjang ya teman-teman.
Wah, tapi kita jadi jauh sama lokomotifnya. Jadi ini bisnis 1 dari Kuraya sampai Purwokerto, jadi rangkaian atau kereta paling belakang. Yuk kita masih tunggu lokomotifnya dipasang kembali dan melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto. Dikit lagi teman-teman. Oke teman-teman, karena dari Kroya menuju Purwokerto ini arah keretanya berbalik. Jadi kalau kalian duduk di kelas bisnis, ini tadi saya langsung balikin arah kursinya, karena kalau mundur takutnya pusing. Jadi kita ngikuti arah majunya kereta biar nggak pusing ya teman-teman. Tinggal ditarik aja, itu langsung baliklah gitu sandarannya. Jadi bisa bola-balik. Oh, baru balik karena begitu asal. Itu. Oh, itu kafe. Purwokerto berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api. Nah oke teman-teman semua, setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam 40 menitan, ini kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Purwokerto dan keretanya masuk di jalur 5 stasiun Purwokerto. Wah, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga. Seru perjalanan mulai dari Bandung sampai dengan Purwokerto ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daop 2, Daop 5. Ini masih nunggu Mas Davanya keluar karena tadi stay di kursi ya teman-teman. Pintu keluarnya ada di sebelah kanan arah kedatangan kereta api teman-teman.
teman-teman. Ini dia pintu keluarnya. Yuk kita keluar. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Salam dari Purwokerto, sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin habis ini saya langsung putar balik naik kereta api Serayu keberangkatan jam 5. Tapi ndak saya bikin video kontennya, jadi mudah-mudahan video yang kali ini bisa bermanfaat.